Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan menuju ke program linear atau prolin ya. Ini adalah materi yang pertama di kelas 11 matematika wajib. Oke, sekarang kita akan masuk ya. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini akan saya tuliskan dulu ya. Apa sih manfaat dari mempelajari materi program linear itu? Ya, jadi kan biasanya banyak yang bertanya, kita belajar ini untuk apa? Gunanya untuk kehidupan apa? Seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi, program linear itu banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi di dalam industri, perbankan, pendidikan dan masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear ya. Saya tahu kalian kelas terutama IPS itu pasti sudah lebih paham apa itu optimasi, apa itu industri dan perbankan. Jadi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Nah, salah satu manfaat mempelajari program linear ini yaitu untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimum dari suatu penjualan. Nah, cocok sekali nih untuk kalian. Ya, jadi misalkan kalian mau menghitung kalau modalnya segini, kemudian kalian membelikan barangnya segini, nah itu kalian bisa menghitung bisa menghitung keuntungan atau kerugian yang bisa kalian dapatkan menggunakan materi program linear ini. Jadi nanti pelajari baik-baik materi ini. Nah, di sini misalkan saya kasih contoh sederhananya seperti ini ya. Misalkan kalian mau menjual kemeja dan celana ya. Diketahui modalnya adalah 30 juta, kemudian maksimum pakaian yang bisa dibuat adalah 250. Kemudian kemeja itu membelinya 100.000 dan menjualnya 120.000. Kemudian celana membeli 150.000 dan menjualnya 175.000. Yang ditanyakan berapa keuntungan maksimum yang bisa kalian dapatkan? Nah, itu salah satu contoh soal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi cukup real ya. Jadi materi ini silakan dipelajari dengan baik. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ya. Untuk mempelajari materi program linear itu nanti ada beberapa submateri yang harus kalian pahami. Jadi sebelum saya bacakan, sebelum saya jelaskan, silakan kalian pause dulu video ini. Kemudian kalian siapkan buku tulis kalian dan alat tulisnya supaya nanti kalian bisa mencatatnya. Jadi matematika itu tidak hanya mendengarkan dan melihat tapi harus menulis ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke program linearnya, nanti kalian akan belajar tentang SPLTDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi yang pertama itu nanti kalian belajar tentang pengertiannya, pengertian PTLDV itu apa. Kemudian setelah itu nanti kalian akan bisa menentukan penyelesaian PTLDV. Kemudian yang ketiga menyusun PTLDV suatu daerah penyelesaian. Kemudian yang keempat sistem persamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Jadi kalau sistem itu terdiri dari beberapa pertidaksamaannya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan satu persatu, tenang saja. Oke ya, sekarang kemudian yang kelima, ini belum selesai ya. Yang kelima menentukan SPTLDV-nya. Nah, kemudian baru kalian akan masuk ke materi program linear tadi, yaitu untuk mencari keuntungan maksimum, bisa mencari kerugian minimal dan lain sebagainya. Nah, di program linear ini yang pertama yang perlu kalian lakukan nanti adalah mengubah bentuk soal cerita ke dalam model matematikanya. Kemudian yang kedua nanti kalian akan disajikan dengan fungsi tujuan. Jadi tujuannya nanti supaya apa? Memaksimumkan atau meminimumkan seperti itu. Jadi tergantung soalnya. Bisa yang ditanyakan adalah keuntungannya berapa, keuntungan maksimum atau keuntungan minimum itu juga bisa. Oke, nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga nanti menentukan nilai optimum dari fungsi tujuannya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ini sistem SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi PTLDV atau pertidaksamaan linear dua variabel itu apa sih sebenarnya? Akan saya jelaskan dulu ya. Jadi yang dimaksud pertidaksamaan
itu tandanya memuat. Yang paling kiri ini adalah kurang dari. Kalau ditulis sebelah kiri ditulis garis lurus itu kan K, kurang dari. Kemudian yang ini adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang di sebelah sini adalah lebih dari. Kalau dikasih garis kan jadi huruf B ya, lebih dari. Dan di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu ditandai dengan ini tanda-tanda 4 ini, salah satunya itu namanya pertidaksamaan. Kemudian linear. Kalau linear itu pangkatnya 1, artinya variabelnya nanti berpangkat 1. Tidak mungkin x kuadrat, itu tidak mungkin. Paling hanya x dan y-nya saja. Kemudian dua variabel itu biasanya nanti ada variabel x dan z yang akan sering digunakan. Oke. Nah, contoh PTLDV yang pertama. Misalkan ini A, x min 2y lebih dari 2. Ini merupakan contoh PTLDV. Kenapa? Karena x-nya pangkatnya 1, y-nya pangkatnya 1. Variabelnya ada 2 yaitu x dan z. Dan di sini ada tanda lebih dari. Jadi yang contoh A ini adalah contoh pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV. Kemudian yang kedua, ini 2x min z kurang dari 4, itu juga contoh dari PTLDV. Kemudian yang C, 3x plus y kurang dari sama dengan 6, itu juga contoh PTLDV. Kemudian yang D, x dikurangi 4y lebih dari sama dengan 8, itu juga contoh PTLDV. Nah, sekarang saya kasih bukan contohnya seperti apa. Kalau bukan contohnya, misalkan saya punya ini, x dikurangi 2y dikurangi z lebih dari 5. Kenapa bukan PTLDV? Coba dihitung variabelnya ada berapa? X, z, z ada 3. Berarti bukan PTLDV. PTLDV tadi variabelnya harus 2. Oke. Sekarang yang B, x kuadrat min y kurang dari 4, itu juga bukan PTLDV. Kenapa? Ada variabel yang pangkatnya lebih dari 1 atau pangkatnya 2. Itu bukan PTLDV. Kemudian yang C, x plus 7y sama dengan 12. Ini juga bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena di sini tandanya sama dengan. Padahal yang baru kita bahas adalah pertidaksamaan. Kemudian yang D, 4x dikurangi y kuadrat lebih dari sama dengan 8 ya. Di sini ada y pangkatnya 2. Berarti ini bukan PTLDV karena PTLDV itu pangkat variabelnya harus 1. Oke ya. Nah, mungkin ini dulu yang harus kalian pahami, bisa kalian catat dulu di buku kalian. Nanti akan saya kasih latihan dan contoh soalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.